Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya kasih pantun dulu ya, pagi-pagi. Jalan-jalan ke kebun tetangga, pulangnya mampir ke toko permata. Selamat pagi sobat sehat semuanya. Semoga obrolan kita hari ini penuh makna. Saya Desi Rosalia dari tim PKRS Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo, akan mojok bareng dokter ternama hari ini membahas tentang Hari Penglihatan Sedunia tanggal 9 Oktober 2025. Hari ini tanggal 9 Oktober seluruh dunia sedang memperingati Hari Penglihatan Sedunia. Sebuah peringatan global yang memang didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran tentang gangguan penglihatan, kebutaan, dan pentingnya menjaga kesehatan mata. Pada tahun 2025 ini, tema yang diangkat yakni Love Your Eyes, yaitu cintai mata Anda. Sangat sesuai dengan tujuan peringatannya, yakni sebagai pengingat akan perlunya pemeriksaan mata rutin, deteksi dini, pengobatan kondisi mata, serta kemudahan akses perawatan mata untuk semua. Telah hadir bersama kita narasumber yang hebat, yang merupakan salah satu dokter spesialis mata di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Beliau adalah Dr. Muhammad Amarusmana, SPM. Monggo, siapa dokter? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat Probolinggo. Apa kabar hari ini dokter? Pagi, alhamdulillah sehat. Sehat semuanya. Oh ya, dokter, sembari kita mau membahas tentang peringatan Hari Penglihatan Sedunia ini, saya kasih pantun lagi. Masak sayur jangan kelamaan, nanti rasanya jadi tidak sedap. Kalau penasaran jangan ditahan-tahan, ambil HP, segera tulis pertanyaan yang mantap-mantap. Oke, lanjut ya dok. Oke. Peringatan Hari Penglihatan Sedunia tentang gangguan penglihatan itu sebenarnya apa sih dok? Jadi kita terima kasih Mbak Desi. Ini kita ketemu nih. Jadi Hari Penglihatan Sedunia ini adalah tanggal 9 Oktober. Hari ini banget. Alhamdulillah hari ini kita peringati. Dan yang masalah mendasar, masalah global adalah gangguan penglihatan dan kebutaan. Nah, Sobat Sehat Probolinggo, bahwa gangguan penglihatan itu apa sih? Apa sih? Kebutaan itu juga apa? Apa bedanya? Nah, jadi gangguan penglihatan atau kebutaan adalah penurunan penglihatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, ada gangguan penglihatan itu apa? Gangguan penglihatan adalah di mana lebih kurang dari penglihatan orang normal, yaitu penglihatan di bawah 6/12 sampai 3/60. Nah, jadi 6/12 itu penglihatan kalau kita diperiksa memakai alat pemeriksaan mata itu berkurang sekitar 2 baris 3 baris sampai 3 meter hitung jari. Jadi kalau orang kita tes penglihatan itu cuma 1 meter 2 meter itu sudah gangguan penglihatan 3 meter. Nah, buta disebut buta. Kebutaan adalah kurang dari 3 meter hitung jari ya. Jadi ada perbedaan. Gangguan penglihatan itu menurun dari orang normal sampai 3/60 atau 3 meter hitung jari. Kalau di bawah 3 meter atau misalnya 1 meter atau lambaian tangan atau hanya cahaya, itu disebut buta menurut WHO. Jadi menurut WHO dikategorikan gangguan penglihatan dan kebutaan. Nah, gangguan penglihatan ada 3, ringan, sedang, dan berat, tergantung tingkatannya. Nah, setelah gangguan penglihatan berat baru ke buta istilahnya. Baru ke buta. Jadi kebutaan itu diawali dari gangguan penglihatan dulu, ya kan? Gangguan penglihatan dulu. Terus jenisnya gangguan penglihatan apa saja dok? Nah, sebelum ke situ, ke penyebab. Jadi menilai penglihatan itu manusia melihat itu bahwa tajam penglihatan. Jadi melihat jauh itu jelas. Ya. Terus dikatakan normal itu juga selain tajam penglihatannya jelas, luas pandang. Nah, luas pandang. Itu disebut penglihatannya baik bila lapangan pandangnya luas, tidak ada hambatan atau menyempit, dan tajam penglihatan ke depan jelas. Itu penglihatan normal.
bila gangguan penglihatan atau buta, bila ada gangguan di penurunan jarak penglihatan dan menyempitnya lawan pandang. Nah itu sebelum kembali, jenis-jenisnya gangguannya banyak. Jenis-jenisnya dari tadi itu sudah saya bilang gangguan ringan, sedang dan berat. Dan terakhir kebutaan. Nah penyebabnya ini yang perlu diketahui banyak sekali. Penyebabnya dari gangguan refraksi. Refraksi itu apa sih? Miopia, silinder astigmatisme, dan hipermetrop yang tidak terkoreksi. Jadi disebut gangguan penglihatan atau buta bila gangguan refraksi atau kacamata yang tidak bisa terkoreksi. Minus tinggi. Artinya tidak bisa dikoreksi dengan kacamata. Dia sebenarnya minus, tetapi tidak bisa dikoreksi. Nah itu banyak yang terjadi kebutaan. Kalau terlambat tahu dong. Nah itu. Terlambat tahu. Pada anak-anak yang seharusnya berkacamata karena ketidaktahuan atau masalah ekonomi atau masalah pendidikan, mereka tidak memakai kacamata sejak dini. Begitu remaja atau dewasa, ukuran kacamata apapun tidak bisa. Itu jadi kebutaan karena kelainan refraksi atau kacamata yang tidak pernah dikoreksi. Seandainya sejak kecil sudah dikoreksi, dia tidak akan buta. Jadi itu pertama gangguan refraksi. Yang kedua karena trauma penyebabnya. Misalnya kena benda tajam, kena sinar las segala macam ya. Lagi gerinda itu kena benda asing atau gram, trauma kena bahan kimia, sinar aki atau segala macam. Terus kedua penyakit infeksi. Seperti apa dokter? Infeksi seperti ulkus kornea, keratitis. Jadi kornea itu untuk melihat. Jadi kornea itu melihat seperti kaca kita, dia mengalami infeksi sehingga bisa kebutaan. Terus kedua infeksi pada retina. Ketiga infeksi pada saraf optik atau optik neuritis, itu kebutaan semuanya karena infeksi. Lalu karena penyakit sistemik, diabetes mellitus. Itu paling banyak terjadi kebutaan karena penyakit sistemik seperti diabetes mellitus yang terbanyak. Kalau diabetes mellitus bisa menyebabkan katarak, bisa menyebabkan retinopati diabetik. Nah, ini yang menyebabkan terbanyak kasusnya juga gara-gara diabetes mellitus. Terbanyak kasusnya di sini itu adalah menurut dokter adalah penyakit dari sistemik tadi ya. Terus penyakit karena usia atau degenerasi. Nah, misalnya yaitu tadi AMD, makular degenerasi, terus katarak juga termasuk disebabkan selain kencing manis tadi karena faktor usia. Itu penyakit-penyakit yang memang diderita penyebabnya. Lalu penyebab yang lain seperti karena yang obat-obatan, seperti pemakaian obat-obatan TBC itu bisa menyebabkan kebutaan. Terus minuman keras, alkoholik, optik neuritis, di mana miras atau alkohol menyebabkan kebutaan itu juga sering terjadi. Pada kasusnya. Banyak ternyata ya penyebabnya ya. Tadi yang saya mau garis bawah yang pertama dulu dok, kan yang banyak kasusnya kan tentang penyakit yang sistemik tadi dok. Nanti kita simpan pertanyaan berikutnya. Saya mau menggaris bawahi tentang yang pertama tadi, yang tentang kurangnya deteksi dini kondisi anak yang miopi macam-macam itu dok. Jadi sobat sehat harus bisa memprediksi anak kita itu kondisi matanya benar-benar bisa melihat dengan jelas atau tidak, karena kalau terlambat parah ya dok ya jadinya ya. Jadi makin tinggi jadinya nanti bakalan menjadi ke arah kebutaan begitu. Jadi untuk ibu-ibu di luaran sana, sobat-sobat sehat semuanya lebih aware sama kesehatan mata anak, karena endingnya nanti ke sana ya dok ya, kebutaan ya jadinya tetap ke sana akhirnya. Kalau yang di trauma kita kan bisa hindari ya, kalau memang ada di pekerjaan ya dok ya, seperti tukang las atau
yang lain-lainnya itu harus ada, memang ada APD ya dok ya, ada pelindung diri, kacamata pelindung. Ada pelindung diri seperti itu. Terus untuk penyakit nanti bahas berikutnya, karena menurut dokter Alma di sini kasusnya banyak banget, jadi kita simpanin tuh. Untuk ada mitos dok, mitos di luar sana itu, di sobat-sobat sehat mungkin tahu ya, mitos atau fakta bahwa apabila kedua orang tua kita itu penglihatannya minus, maka penglihatan anaknya juga akan minus. Ya. Itu mitos atau fakta sih sebenarnya? Itu fakta juga, termasuk fakta. Jadi bahwa faktor keturunan, bahwa orang tua berkacamata, anaknya akan kemungkinan besar berkacamata. Sering terjadi seorang anak yang minus, miopia tinggi misalnya, bapak ibunya menyangkal, loh kok bisa anak saya minus, padahal saya dan suami saya atau istri saya tidak minus, tapi ternyata kakek nenek buyutnya ada. Sampai sana. Jadi jangan salahkan anak, mau jawab ini gara-gara main HP. Nah itu main HP. Gara-gara main game. Ya. Betul. Jadi selain faktor genetika keturunan, ada faktor namanya lingkungan. Lingkungan itu apa? Main game, HP terus-terusan, segala macam terus-menerus, di mana membuat anak itu yang seharusnya berkacamata usia remaja atau dewasa, dia sejak dini sudah berkacamata. Ini kesalahan siapa? Sering orang tua menyalahkan anak. Dok, main HP terus. Dok, nonton TV deket-deket. Nah itu. Padahal anak itu menonton TV dekat, itu karena tidak kelihatan. Iya. Dia memincingkan matanya, tidak kelihatan, dia mendekat. Ini gara-gara HP dok. Nah, padahal penyebabnya memang dari bawaan lahir, artinya dari faktor genetika dan keturunan. Jadi tidak boleh, tidak usah nyalakan, yang penting diatasi anak ini segala macam. Kesalahan orang tua adalah memberikan gadget terlalu dini. Gadget terlalu dini. Kayaknya itu hits banget sekarang. Dan sejak bayi anak-anak sudah dipegangi HP atau tablet. Ini yang membuat sejak kecil anak-anak PAUD atau TK sudah berkacamata semua. Nah ini mereka menyalahkan anaknya, padahal yang membelikan HP, tablet itu adalah orang tuanya. Itu sebenarnya tidak benar. Jadi mungkin mengontrol ya dok Karena kan kemarin kita tahu sendiri kan kasus COVID kan memang mengharuskan anak untuk melihat gadget, menggunakan laptop, menggunakan tab seperti itu. Jadi yang kontrol tetap orang tua ya dok ya. Betul betul Mbak Desi. Jadi memang harus tetap dijaga. Teknologi itu penting, tapi lebih penting adalah mengontrol. Jadi memang fakta kalau memang ada orang tua bukan keturunan ya dok ya, bersifat keturunan. Jadi jika orang tua atau atasnya lagi itu minus penglihatannya, maka penglihatan anak itu juga akan minus. Jadi lebih aware ya. Ada lagi mitos fakta yang kedua, cabut gigi bisa menyebabkan kebutaan. Itu mitos apa fakta kira-kira? Betul, ada salah satu bahwa itu kemungkinan itu berita itu sudah sejak dahulu kala. Dok, tidak berani cabut gigi, takut matanya buta. Ini selalu pernyataan dari orang-orang yang itu matanya tidak kelihatan. Jadi ada penyakit namanya uveitis anterior, di mana infeksi pada daerah iris, organ iris atau uvea, dia itu akibat dari gigi. Gigi itu mengalami busuk, lubangnya besar, tidak diobati, mulai busuk, perlahan-lahan giginya lepas-lepas sendiri. Karena tidak dicabut. Tapi matanya buta semuanya. Padahal tidak dicabut. Jadi permasalahan bukan cabutnya, giginya. Gigi yang busuk itu, gigi yang bermasalah itu menyebabkan gangguan pada matanya, bukan karena cabutnya. Bukan cabutnya ya, memang jadi, kondisinya giginya itu bisa menyebabkan terjadi reaksi alergi atau reaksi hipersensitivitas atau imun, di mana infeksi pada gigi menyebabkan infeksi pada mata. Itu terjadi. Disalahkan cabutnya, padahal banyak orang yang tidak dicabut matanya buta, infeksi mata karena gigi. Bukan cabutnya ya, tapi infeksi giginya. Iya, karena memang kondisi giginya yang rusak, yang busuk,
tidak diobati, tidak dicabut, yang menyebabkan infeksi pada mata. Itu gigi atas apa gigi bawah, Dok? Semua gigi. Semua gigi. Jadi tidak ada hubungannya gigi atas. Oh, tidak berani cabut karena gigi atas tidak ada hubungannya ya. Oke. Gitu. Berarti memang dari penyakit giginya ya, sobat-sobat semuanya. Jadi bukan karena proses pencabutannya. Iya. Oke. Terus ada lagi ini, Dok. Salah satu mitos fakta juga, buta setelah melahirkan. Ada nggak sih, Dok? Nah, itu mitos atau fakta ya? Nah, itu mitos. Mitos? Iya, Mitos ternyata. Iya. Tidak benar itu. Jadi banyak orang waktu hamil besar itu minus tinggi datang ke dokter mata. Minus tinggi. Atau bidan atau dokter ke dokter mata dulu, nanti takutnya melahirkan normal bisa buta. Itu jadi banyak orang hamil datang ke dokter mata. Loh, ini bukan periksa kehamilan, tapi karena dok saya mau melahirkan, apa boleh lahir normal? Saya beberapa banyak. Jadi banyak bidan atau dokter kandungan menyuruh pasien-pasiennya ke dokter mata untuk periksa apakah boleh melahirkan normal. Ini pertanyaan selalu ibu-ibu hamil yang minus tinggi. Minus tinggi. Iya, berkacamata tinggi. Nah, itu tidak benar itu. Jadi bahwa orang-orang minus tinggi atau normal itu boleh melahirkan normal selama tidak ada gangguan pada bayi dan indikasi lain. Untuk mata tidak ada masalah. Jadi, itu mitos saja di mana ketakutan bahwa kalau lahir normal itu tidak. Akhirnya mereka minta seksio, padahal tidak benar. Penelitian di jurnal-jurnal di luar negeri sudah diteliti tidak ada hubungannya retina yang rusak atau gangguan retina akibat melahirkan normal. Sudah diteliti, jadi tidak ada. Sehat ya, jangan lupa. Tidak apa-apa melahirkan. Kenapa mitos itu muncul? Mitos itu muncul karena ada suatu saat pasien itu setelah melahirkan matanya tidak kelihatan. Itu bukan karena minusnya, tapi memang retinanya sudah bermasalah sejak awal. Kebetulan dia minus tinggi. Itulah jadi patokan bahwa minus tinggi tidak boleh lahir normal. Satu kasus masalah minus tinggi jadikan general, padahal penyebabnya bukan minus tingginya, memang retinanya sudah rusak sejak awal. Ada indikasi lain juga. Iya, ya. Sobat Sehat, kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Saya selagi, Dok, ya, pertanyaan, Dok. Gambar. Oke. Dari Maria Karunia _Ningtyas, dokter izin bertanya mengenai glukoma. Sebenarnya glukoma sendiri ini disebabkan oleh apa dan apakah bisa disembuhkan? Glukoma, Dok. Ini pembahasan kita berikutnya glukoma loh ya. Tunggu, saya skip berarti pertanyaan yang ini. Oke, berikutnya ya, Dok. Agus _Wijaya 4605. Bagaimana caranya untuk orang awam masyarakat untuk mengetahui dengan mudah terjadi penyempitan lapang pandang atau tidak? Oh iya, itu glukoma juga ini. Jadi nanti itu akhirnya pertanyaan itu jadi satu. Jadi satu, oke, kita jadi satu nanti ya. Nanti, ya, nanti dijawab langsung. Berikutnya pendosa _2_7. Izin bertanya, dokter, misalnya punya diabetes apa berpengaruh ke penglihatan mata, dokter? Sama Jok ini, Dok, pertanyaannya. Berikutnya, oke, kita lanjut ke pertanyaan pembahasan berikutnya ya, karena kita mau bahas tulisan @Dr. Luka Sanjar. Salam sehat Dr. Amarusmana, guru saya waktu koas tahun 2013. Jauh sekali. Oke. Di mana? Maaf. Mana ada? Oke, sambil lanjut ya, Dok. Ini kayaknya pada banyak tanya tentang penyebab yang dari penyakit sistemik tadi, Dok. Ada istilah tentang penyakit pencuri penglihatan. Itu apa sebenarnya, Dok? Nah, ini penyakit ini pencuri penglihatan. Ya, kalau pencuri penglihatan itu kita di bidang mata disebut glaukoma ya. Iya. Ya. Kalau pencuri yang budiman itu Robin Hood ya. Robin Hood itu pencuri budiman. Nah, ini pencuri penglihatan. Tidak terkenal kayak Robin Hood. Dia ini pasien tidak tahu bahwa penglihatannya dicuri. Tidak tahu bahwa penglihatannya dicuri perlahan-lahan. Ini terjadi namanya penyakit glaukoma kronis. Glaukoma kronis. Penyakit yang berbahaya karena
pasien tidak menyadari bahwa dia menderita glaukoma dan tidak menyadari bahwa penglihatannya dicuri sedikit demi sedikit, pelan-pelan, akhirnya buta. Gitu. Terjadi gangguan penglihatan dulu, ringan, sedang, berat, akhirnya berapa tahun kemudian buta total. Dan ini kasus terbanyak, banyak sekali di Probolinggo dan di Indonesia. Karena dengan terbatasnya pendidikan, ekonomi, informasi segala macam, mereka tidak menyadari bahwa sudah menderita glaukoma. Pencuri, kadang-kadang diperiksa ke seorang dokter atau nakes yang lain, tidak, karena glaukoma kronis itu matanya tidak kelihatan gangguan, matanya putih, tidak nyeri. Tidak ada mata nyeri, merah, cokot-cokot, tidak ada. Matanya biasa-biasa aja. Tapi dia kadang-kadang hanya kemeng sedikit di atas alis gitu, kemeng-kemeng, minum obat-obatan anti nyeri, anti itu enak. Tapi digerogoti terus. Tekanan intraokuler atau tekanan di dalam bola mata tinggi menyebabkan kerusakan saraf optik, saraf mata perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit, tekanan normalnya di bawah 20, tapi pada glaukoma di atas 20. Dia gerogoti perlahan-lahan, sedikit-sedikit, pasien tidak menyadari. Kadang-kadang ke puskesmas atau itu pasien mengeluhnya pusing. Ya. Kebetulan darah tinggi. Diobatilah darah tinggi. Darah tingginya. Pusing yang lain, sakit kepala yang lain, diobatilah. Tapi glaukomanya tidak terobati. Tapi penyebab secara spesifiknya apa, Dok? Nah, apa dari penyakitnya itu atau? Glaukoma kronis memang penyakit di mana bawaan dari bisa memang bawaan di mana tekanan di dalam bola mata itu normalnya di bawah 20. Dia itu terjadi penyempitan saluran ekskresi humor aqueous di mana ada hambatan untuk ekskresi atau pengeluaran cairan. Nah itu tekanan tinggi terus memang bawaan lahir bisa dari bawaan memang orang-orang tua yang glaukoma bisa terjadi anaknya glaukoma atau glaukoma akibat infeksi mata terjadilah glaukoma. Bisa seperti itu. Juga bisa katarak jadi glaukoma. Jadi glaukoma banyak penyebabnya. Yang jadi masalah yang pencuri penglihatan ini. Dia pelan, matanya putih, tidak ada keluhan, hanya sering sedikit pusing, tapi gerogoti terus. Nah, glaukoma yang akut, matanya merah, cokot-cokot, tekanannya sangat tinggi, di atas 40-50, itu ketahuan langsung. Glaukoma ada dua tadi, pencuri penglihatan itu glaukoma kronis, ada glaukoma akut, di mana mendadak glaukoma. Itu ketahuan langsung. Matanya merah, cokot-cokot, tidak kelihatan. Langsung ke dokter itu pasti. Bisa disembuhkan, Dok? Kalau ditangani cepat bisa disembuhkan. Kalau tidak terlambat ya. Tidak terlambat, karena dalam hitungan 2 hari, 3 hari kalau terlambat ya sudah buta selamanya juga. Yang satu tekanannya tidak terlalu tinggi, gerogoti pelan-pelan tidak ketahuan. Karena matanya putih, tidak merah, tidak apa. Makanya disebut glaukoma kronis itu pencuri penglihatan. Ini yang terbanyak dan tidak. Kalau sudah buta tidak bisa diobati. Kalau sudah parah ya kebutaannya selamanya. Kebutaannya selamanya permanen. Jadi sudah loh, Dok, saya glaukoma sudah diobati, sudah dioperasi, Dok. Kok tetap tidak kelihatan ya, Dok? Sudah permanen. Jadi penglihatan saraf mata yang sudah rusak tidak bisa kembali lagi. Kalau penglihatan tinggal 1 meter ya walaupun sudah diobati, walaupun sudah dioperasi, tetap tinggal 1 meter. Hitung jari. Jadi memang ada 2 jenis yang glaukoma akut sama yang kronis. Yang saya tanyakan tadi kan tentang pencuri penglihatan tadi ya. Yang kronis itu. Itu yang kronis. Karena nggak kerasa, pelan-pelan. Sampai akhirnya di fase udah parah ya kan. Dan akhirnya penyebab kebutaan. Jadi pertanyaan yang tadi dari Maria Karunia _Nitya sudah terjawab ya tentang penyebabnya seperti apa? Terus ada yang ini tadi tentang penyebabnya, Dok, soalnya hanya penyebab. Yang pertanyaan berikutnya, misalnya punya diabetes berpengaruh ke penglihatan mata, apa tidak?
saya tambahin untuk glaukoma tadi. Ciri khasnya yang supaya kalau jalannya nabrak-nabrak, hati-hati ya itu. Jalannya nabrak-nabrak. Ya ini glaukoma kronis ini penglihatannya masih bagus tapi los pandangan menyempit. Udah glaukoma itu harus hati-hati. Ibu-ibu, wanita terbanyak ya pada glaukoma kronis, wanita lebih banyak. Jadi kalau dia ada orang berdiri, temannya atau sahabatnya berdiri, dia tidak tahu kalau temannya berdiri sebelahnya. Jadi yang tadi kan antara jarak sama lapang ya. Nah ini glaukoma kronis ini ya. lapangan pandangnya menyempit. Mbak Desi duduk di sebelah saya, tapi saya tidak tahu. Mbak Desi duduk di sebelah saya, itu lapangan pandang menyempit. Tapi di depan itu saya kelihatan. Itu glaukoma kronis. Cirinya itu salah satunya itu. Tapi lama-lama buta juga. Awalnya glaukoma kronis ini lapangan pandangnya menyempit, penglihatannya masih bagus, tapi perlahan-lahan juga menurun. Gitu. Juga menurun. Jadi juga nggak kerasa juga ya, karena memang yang kronis ya, nggak kerasa. Nggak terasa. Tadi kan ada pertanyaan bagaimana pengecekannya, Dok? Itu jarak pandang itu. Iya tadi. Luas pandang ya. Nah itu sudah dijawab. Oke. Cara mengeceknya kalau jenengan melihat ada orang berdiri sebelahnya tidak ketahuan atau sering nabrak kursi. Ini jalan itu luas pandangnya menyempit itu. Tapi penglihatan depannya masih kelihatan. Tapi menurun sedikit. Tapi lama-lama ya buta total juga. Pemeriksaan bisa kan, Dok? Pemeriksaan ada. Kita pemeriksaan untuk luas pandang ya. Bisa. Bisa ya, bisa. Sobat Sehat. Kalau misalnya sudah merasa ada yang berbeda dengan kondisi mata sendiri atau mata saudara atau kerabat, boleh segera memeriksakan. Jadi tidak boleh ditahan-tahan apabila ada masalah. Ada pertanyaan lagi, Dok. Apakah genetik benar adanya menjadi faktor utama penyebab rabun pada anak? Kalau HP atau TV hanya pemicu sampingan kah? Kita ngomong tentang bayi dan anak. Jadi penyakit-penyakit kebutaan pada bayi dan anak itu bisa terjadi kongenital. Kongenital itu apa sih? Memang dari lahir, jadi ibunya menderita virus rubella. Rubella. Pengaruh ya, Dok? Rubella, ibunya hamil rubella, begitu bayi lahir, anak yang dilahirkan bisa kena katarak kongenital. Katarak, begitu lahir katarak. Terus gimana tuh? Nah, ini jadi penyakit katarak itu dari umur 0 bulan sampai usia berapapun, sampai tua. Jadi begitu lahir katarak sudah, karena ternyata dari virus rubella itu. Virus rubella, ibunya selama hamil kena virus katarak. Jadi penyakit-penyakit pada anak itu juga. Terus penyakit-penyakit juling atau strabismus itu juga penyakit-penyakit pada anak. Glaukoma kongenital juga terjadi. Jadi glaukoma juga pada anak juga ada. Jadi memang kita kebutaan itu bisa memang dari lahir, juga memang dari lingkungan. Gara-gara HP atau yang lain itu lingkungan. Lingkungan eksternal. Tapi pemicunya juga memang selain lingkungan dari turunan. Jadi memang pada orang-orang yang tidak punya turunan, bapak ibunya itu lingkungan penyebabnya. Jadi anak yang terus-menerus, gadget terus-menerus, penglihatan dekat, itu akan menimbulkan miopia pada usia-usia makin remaja atau dewasa. Jadi orang-orang yang misalnya mohon maaf penjahit terus-menerus jahit itu akan menimbul miopia. Orang yang main game terus-menerus sejak bayi, sejak anak-anak itu miopia, padahal bapak ibunya tidak ada turunan. Balik lagi ke eksternal ya, Dok? Iya, eksternal. Jadi gabungan dari dua itu. Ini ada lanjutan lagi. Apakah ada kaca atau lensa buat terapi bagi anak? Bukan kacamata radiasi ini maksudnya, Dok. Lensa minus khusus karena pernah saya dengar isu-isu ada terapi. Jadi ini anaknya kayaknya ini, Dok, kena masalah. Ini suatu mitos atau hoax ya. Jadi minus atau silinder itu bisa diobati. Minus atau silinder itu bisa kacamata terapi. Mohon maaf, saya sebut aja kacamata ion atau kacamata nano. Saya ngomong apa adanya karena sangat luas, iklannya besar-besaran. Mereka datang ke praktek atau ke Polimata, Dok, anak saya sudah menggunakan kacamata terapi 6 bulan. Saya mengukur kacamata nambah atau turun, Dok. Itu hilang, Dok. Nambah malah. Nambahnya bukan karena kacamata terapi, tapi umurnya memang nambah. Masa pertumbuhan anak di mana bisa bertambah ya, Dok ya? Ukuran berubah karena memang orang minus itu bisa nambah.
badannya tambah tinggi, tambah besar, kepala. Ukuran kacamata ya berubah tiap tahun dengan nambahnya umur. Biasanya stabil umur 20, 25 sudah stabil, tidak nambah lagi. Jadi kacamata terapi tidak ada. Obat-obatan, minum jus wortel dok, gimana dok? Minum jus wortel. Ada efeknya kira-kira? Oh, jus wortel itu bagus, sehat, sayur-sayuran penting, tapi tidak menyembuhkan minus. Ya, jadi memang hanya untuk menjaga mata bagus. Nanti di usia tua nanti mencegah katarak juga, vitamin A segala macam itu bagus, tapi bukan menyembuhkan minus. Tetapi orang yang minus atau silinder bisa diatasi dengan lasik atau laser pada mata. Nanti orang-orang anak-anak yang memang minus tinggi mau bebas kacamata umur 20 tahun bisa di lasik atau di laser. 12 ya dok ya? 20 tahun. Oh 20 tahun. Kalau, jadi minimal 20 nih ya? Rugi kalau umur 10 tahun 15 tumbuh lagi masih. Iya. Nah, biayanya sekitar 30 juta mahal ya. Tidak ditanggung itu BPJS. Itu tidak permanen ya dok ya? Sementara juga ya? Lasik itu bisa permanen. Oh bisa permanen? Selamanya. Soalnya ini sepertinya pertanyaannya anaknya ini dok. Nggak dicantumkan juga umurnya anaknya berapa. Jadi minimal 20 ya? 20 tahun kalau untuk lasik atau di laser matanya, korneanya itu minimal 20 tahun supaya tidak tumbuh lagi. Walaupun memang kadang-kadang masih tumbuh tapi kecil. Ya. Oke. Dok, banyak dok pertanyaannya. Banyak juga ini. Apakah ada hubungannya dok jika radiasi HP dipakai saat lampu dimatikan dan dihidupkan untuk kesehatan mata? Betul, itu penting. Kalau ini laptop, HP, tablet jangan gelap-gelapan. Jangan gelap-gelapan. Jadi di kamar gelap, itu melihat HP, game, TikTok segala macam, scroll Shopee ya, itu ibu-ibu itu ya. Betul, sinar radiasi, sinarnya, bukan radiasi HP, bukan. Sinarnya itu membuat retina, ada daerah makula itu terjadi pembengkakan atau gangguan di saraf mata atau tepatnya di makula retina. Itu terjadi pembengkakan atau gangguan karena akibat sinar yang terlalu kuat. Karena sekeliling gelap ya. Sekelilingnya kuat itu membuat gangguan mata atau daerah makula. Itu tidak baik. Dianjurkan lampu dinyalain supaya sinarnya terbiaskan oleh sekitar. Tidak langsung ke mata. Itu ya. Sama rebahan dok biasanya. Lampu udah dimatikan ya kan, ya rebahan. Scroll TikTok terus sampai malam akhirnya nggak tidur jadinya. Jadi lebih baik dinyalakan ya lampunya sobat sehat. Ada lagi dari Susantiarianto. Mohon izin bertanya dokter, apakah ada terapi untuk bisa mengurangi mata minus dan apakah dengan operasi lasik bisa membuat mata kembali normal dan bagaimana prosesnya dok? Tadi sekilas sudah ya dok ya? Sudah, jadi minimal 20 tahun, ada yang permanen ya dok ya? Insya Allah hasilnya cukup bagus untuk, dan efek samping minimal, jadi tidak usah khawatir kalau yang mampu secara finansial untuk dilakukan laser atau lasik, insya Allah kacamatanya bebas kacamata, tanpa kacamata lagi. Mungkin sedikit muncul seperempat atau setengah. Awalnya 12, min 10, minus 10. Nah itu bisa sampai 0. Mungkin tahun depan muncul seperempat atau setengah, tidak masalah. Masih kelihatan ya. Masih lumayan baik. Ada minimal minus nggak sih dok yang di lasik itu? Ya, minimal itu maksimal. Maksimal 12 itu. Maksimal 12. Jadi, tapi kalau lebih dari 12 ada teknik lain menghilangkan kacamata nama operasi. Jadi operasi lensanya mata seperti operasi katarak, lensanya diambil diganti lensa palsu, itu bisa minusnya hilang. Itu bila tidak bisa dilasik. Pada kasus tertentu di mana korneanya terlalu konus, terlalu kerucut, itu tidak bisa dilasik. Teknik lain operasi seperti operasi katarak, lensanya diambil, diganti lensa palsu. Oh gitu. Jadi macam-macam ya dok ya ini untuk ini. Minus itu bisa akibat korneanya terlalu lengkung, lensanya juga terlalu cembung. Nah itu diatasi dua masalah. Korneanya atau korneanya tidak bisa diatasi, lensanya yang diganti. Oh gitu. Jadi tetap harus konsultasi ya dok ya. Jadi jangan asal-asalan memutuskan untuk lasik atau untuk yang lain atau untuk operasi. Kalau minus 20 misalnya ada minus 20 susah. Itu di lasik itu kan korneanya ditipiskan. Yang terlalu
konus, terlalu kerucut, nah sehingga didatarkan lebih tepatnya secara awam. Nah kalau terlalu banyak yang ditipiskan, wah bisa jebol. Makanya minimal itu 12, minus 12. Maksimal dok? Maksimal 12. Maksimal 12. Di mana memang supaya tidak terlalu tipis gitu. Makanya gitu. Aduh, kok jadi serem begini pembahasannya. Apakah ada solusi bagi penanganan mata minus ini tadi di atas 3, minus 3 buat anak selain berkacamata, mungkin pakai obat tetes atau obat kapsul atau vitamin atau apa? Tidak ada, jadi hanya kacamata. Tidak ada. Ya, jadi saya langsung jawab, tidak ada obat atau kacamata terapi atau apapun. Obat-obatan, obat minum, obat tetes yang bisa ngobati minus, tidak ada. Kacamata, oke. Terus kedua, mohon maaf, ini saya langsung ke lensa kontak lens. Oh iya, lensa kontak. Ini para gadis-gadis. Nah, ini gadis-gadis. Ini laki-laki juga banyak kok. Iya, laki-laki. Nah, kalau laki-laki ini agak aneh. Banyak kan gadis-gadis, mereka kacamata minus pakai lensa kontak lens. Memang minus ya. Ya, memang minus. Nah itu berbahaya. Lensa kontak menyebabkan infeksi kornea. Itu berbahaya. Saya tidak menganjurkan memakai terus-menerus soft lens. Ada jenjang waktunya ya. Ya sebaiknya dihindari. Lebih baik pakai kacamata. Karena kita tidak tahu kapan apes kita itu menginfeksi. Tuhan itu menciptakan mata kita itu dengan kornea kita yang hitam ini di depan itu dibasahi oleh air mata. Tuhan itu menciptakan air mata untuk membasahi kornea. Bukan membasahi pipi ya dok ya? Kornea. Tinggal mantan ya. Kok lanjut? Oke. Jadi korneanya terbasahi, selalu bersihkan. Kalau ada kotoran, kita pojok itu dengan berkedip-kedip air mata membasahi kornea. Kotoran langsung keluar. Di pojok-pojok kita bersihkan. Udah diciptakan oleh Allah seperti itu. Lah kalau soft lens menutupi kornea, air mata tidak bisa membersihkan. Nah, sehingga kornea mudah kering, terus mudah kemasukan debu, infeksi. Lupa melepas soft lens malam hari, bangun-bangun matanya sudah bengkak, tidak kelihatan, buta. Waduh. Berapa kasus banyak sekali ke praktek atau ke poli itu akibat soft lens. Sampai opname di sini kemarin 10 hari tetap tidak sembuh. Nggak bisa juga dok. Akhirnya kan sudah sangat parah, buta total. Waduh. Nah, dia memang minus tinggi, dia minus 10 soft lens, tapi tiap hari terus menerus. Lupa melepasnya, akhirnya infeksi berat. Nah itu saya sarankan gadis-gadis yang pakai soft lens matanya tidak minus, nggak usah terlalu supaya kelihatan. Tapi gaya dok, itu biasanya ada yang ada motif-motifnya gitu dok. Itu motifnya. Untuk motif loreng, motif loreng. Nggak usah seperti kelihatan cantik, keren, nggak penting itu, nggak penting. Mata itu nomor 1. Karena begitu buta sudah nggak cantik lagi. Iya itu dok. Ya, padahal matanya nggak minus, tapi supaya kelihatan cantik. Wah, ya, mungkin 30 menit dok boleh pakai 30 menit 1 jam gitu. Usah. Oke. Kita tidak tahu kapan apesnya ya. Iya, oke dok. Kita tidak tahu. 30 menit itu baru aja dok. Ada kasus tuh. Baru aja pakai dok. Langsung aduh kena debu, naik motor langsung buta ya. Waduh. Besoknya masih yang udah kelihatan. Baru aja pakai. Nanti enggak laku soft lens-nya optik ini dok. Gimana terus? Enggak apa-apa. Saya lebih soft lens baik, enggak apa-apa. Yang penting Pak ada kebutuhan ya. Iya, untuk kebutuhan ya. Makanya ada beberapa yang pakai soft lens itu teman-teman pakai tetes mata itu setiap berapa menit sekali. Kalau enggak apes. Balik lagi ke sana. Maaf kalau ada yang Oke. Kesenggol. Ada dari Nona Untari. Barakallah dokter Amarusmana sehat selalu ya dokter. Ada pesan dok. Enggak disapa dok. Nona Untari. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya. Erika_Astrid. Dok, untuk penyakit mata juling apakah genetis dan apakah bisa diobati? Oke. Juling. Selamat pagi Bu Nona. Waduh Bu Nona. Dan Erika ini pertanyaannya bahwa apakah bisa diobati juling ini? Juling atau strabismus atau kero ya. Itu
memang itu yang tersering adalah bawaan lahir. Memang bawaan lahir. Bawaan lahir juga ada trauma, bisa juga, tapi jarang. Yang sering pada bayi-bayi anak yang juling ini memang bawaan lahir, kongenital namanya, di mana saraf-saraf mata dan otot yang menggerakkan mata tidak kompak. Satu kanan satu ke kiri. Iya, jadi dia juling keluar atau ke dalam. Iya. Nah, penyebabnya memang saraf matanya memang gangguan di otak, memang ada bisa. Kedua di ototnya juga bisa gangguan. Yang ketiga penyebabnya mata yang satu memang minusnya tinggi. Jadi mata yang kiri minus 10. Mata yang kanan normal. Ada kasus begitu ya? Dia memakai mata yang normal, mata kanan. Yang kiri tidak pernah dipakai karena minus tinggi. Kelihatan sebenarnya sebelah kiri ya? Enggak. Pasti tidak menyadari karena dia selama ini melihat pakai mata kanan. Ketahuannya baru ke dokter mata. Loh kok beda atau gimana? Nah, itu bisa juling karena memang penglihatannya buruk. Saraf matanya, retinanya tidak baik sehingga julingnya keluar. Nah, eksotropia. Ada namanya esotropia. Itu juling atau strabismus. Bisa memang bawaan lahir, bisa didapat atau trauma bisa juga. Penyakit-penyakit stroke bisa juling tapi dewasa. Juling pada dewasa, pada orang-orang karena stroke bisa. Gitu. Apakah bisa diobati? Bisa dioperasi. Jadi juling itu bukan penyakit yang aib. Zaman dulu juling itu aib. Tidak bisa diobati, tidak bisa dioperasi. Bisa dioperasi dengan teknologi dokter-dokter yang hebat di Malang dan Surabaya, Jakarta, dokter ahli strabismus, dokter mata khusus juling. Untuk juling bisa ngatasi 100%, bisa lurus kembali. Ada. Oke. Dan dokter-dokter hebat kita Indonesia banyak sekali. Hebat. Untuk sobat Erika_Astrid bisa diobati ya. Jadi monggo mencari informasi. Lebih tepatnya dioperasi. Oke. Ada komentar lagi dok. Kacamata terapi sama dengan merek dari Jerman dan terjual di pusat terapi semacam rumah sakit mata. Ada dok seperti ini dok. Kacamata terapi. Mungkin istilahnya ada kacamata terapi yang lain. Kalau yang dijual di bebas itu kacamata yang terapi yang bahannya dari tertentu tidak benar. Tetapi ada namanya ortoka di mana memakai kacamata terapi itu hanya sementara. Itu nanti akan. Itu kasus apa biasanya dok? Minus gitu. Minus. Tapi itu jarang dilakukan, hanya di kota besar dan menyusahkan anak. Jadi memang betul ada jual kacamata terapi yang khusus, tapi kita bahas karena jarang dan itu menyusahkan anak. Menyusahkan. Dan itu mahal juga. Mahal. Iya. Jadi sebenarnya memang ada ya dok ya? Iya, tetapi khusus yang melakukan dokter mata dan itu istilahnya bukan kacamata terapi, tapi ortoka istilahnya. Nanti itu dibahas yang lanjut nanti. Oke. Ada pertanyaan lagi. Izin bertanya dokter, apakah dari FHMI CNDRA _ izin bertanya dokter, apakah stroke bisa menyebabkan kebutaan? Tadi sempat disebut sama dokter. Betul, stroke bisa. Jadi stroke ini pembuluh darahnya itu kan tersumbat, bisa stroke perdarahan. Jadi ke sana ya dok ya? Di otak. Otak itu pembuluh darahnya, termasuk pembuluh darah di mata terjadi stroke. Nah, sumbatan di pembuluh darah mata, istilahnya stroke mata juga. Ada stroke mata. Namanya istilah medisnya kita CRAO, Central Retina Artery Occlusi, sumbatan pada arteri retina centralis. Itu stroke mata, di mana buta mendadak. Karena efek stroke-nya ya? Iya, jadi efek stroke sumbatan. Jadi stroke pada dasarnya otaknya juga bisa stroke pada matanya sendiri. Oke. Bisa ya? Kebutaan bisa. Itu harus segera ditangani memang. Harus segera ditangani. Oke. Berikutnya dok, kok banyak yang tanya ini dok? Rame sepertinya, alhamdulillah. Dari Indira Indri _Hartono. Mas dokter, kalau mata plus apakah harus tiap tahun ganti kacamata? Nah,
pertanyaan plus, ada plus. Sekali. Ya. Kemarin tadi minus ya, Iya, dok, iya. minus, katarak, Bapak glaukoma, Ibu sekalian, adik-adik yang melihat IG kita, bahwa saya sedikit jelaskan penglihatan jauh itu bisa minus, ya, berkacamata minus, ya, bisa silinder, ya, bisa plus. oh, Ya, ingat ya, ini selama ini salah paham. iya, iya, Saya terangkan lagi, untuk melihat jauh, kabur, dikoreksi, bisa kacamata minus namanya miopia, ya, bisa kacamata silinder astigmatism, bisa kacamata plus hipermetrop. ya, Diagnosanya hipermetrop plus. Itu untuk melihat jauh. Nah, jadi jangan anggapan itu plus untuk orang tua. Selama ini salah paham di masyarakat, plus itu orang tua. Betul, plus itu orang tua. Jadi plus itu ada dua. Plus untuk jauh, kacamata plus untuk jauh, kacamata plus untuk baca pada Dekat, orang ya. tua umur di atas 40 tahun. Tua Yang saya. usianya merasa 40 tahun, bacanya sudah dijauhkan Udah gini, objeknya. udah gini, dok. Udah gini. Jangan ngaku masih muda kalau bacanya udah dijauhkan. Itu perlu kacamata baru baca. udah gitu, dok. Jangan merasa masa muda jika membacanya udah dijauhkan. Itu kok pasti, kaya banget sih, dok. walaupun rambutnya sudah disemir, ya, itu pasti umurnya 40 tahun ya. Iya, iya. Nah, walaupun pakai awet muda percuma ya. Kalau bacanya jauh-jauh itu plus ya. Oke. Perlu kacamata plus baca. Umur 40 tahun, 40 tahun plus 1, umur 50 plus 2, umur 60 tahun sampai ke atas plus 3. Sesuai umur memang. Bertambahnya usia plusnya nambah. Memang begitu. Iya. Untuk jauh itu plusnya itu sesuai ukurannya dia, bisa plus 1, plus setengah, Iya, iya. bisa campuran silinder dan plus, min dan plus. Iya, Tapi iya. kalau baca plus sesuai umurnya. Jadi ini berdasarkan pertanyaan Indri_Hardono ini bener ya, dok ya? Jadi tiap tahun ganti kacamata. Untuk Yang tua. Yang tua, Iya. betul. Yang usia, oke. Kalau umurnya nambah, tiap 2 tahun 3 tahun plusnya nambah. Iya, iya. Nah, enggak tiap tahun. Iya, iya. Nambahnya itu tiap 2 atau 3 tahun plusnya nambah. Tapi pasti nambah. Nambah. Kalau umurnya Sesuai nambah. usia. Kalau sesuai usia, Iya, iya, betul, oke, oke. betul. Tapi kalau jauh, kalau umurnya di atas 20 25 sudah akan nambah, tidak berubah. Untuk penglihatan jauhnya min atau silinder itu umur 20 25 sudah tidak berubah. Oke, berarti balik lagi periksa ya, dok ya? Iya. Periksa, oke, oke. Ada lagi satu pertanyaan lagi dari @Fitri Lumajang OY. Jika sudah buta karena glaukoma, apakah masih bisa melihat dengan donor mata? Donor mata. Istilah donor mata adalah keratoplasti atau cangkok kornea. Yang diganti donor mata adalah donor kornea. Kornea itu yang hitam kita di depan ini, bulat ini, kaca kita, pelindung kita. Iya, dok. Itu donor mata adalah donor kornea. Donor Cangkok kornea, transplantasi kornea, keratoplasti istilahnya. Itu korneanya diambil, Iya. orang yang meninggal mendonorkan matanya, terus dipindahkan ke orang yang membutuhkan. Iya, yang butuh. Berarti yang rusak apa? Korneanya. Jadi pada orang ulkus kornea sudah sembuh, korneanya putih-putih, tidak bisa melihat, buta, tapi saraf matanya masih bagus, semua bagus, tinggal ganti kaca atau ganti kornea. Itu bisa donor mata atau donor kornea. Pertanyaan dia adalah glaukoma yang mengenai saraf mata. Saraf optik atau saraf nomor 2 itu sudah rusak, permanen selamanya, tidak bisa diganti donor mata. Meskipun donor ya? Tidak ada. Yang kena adalah sarafnya. Kabelnya ini, mesinnya. Minta ganti Gusti Allah, tidak bisa kan? Iya. Tidak ada. Yang diganti donor mata adalah kornea, bagian depan mata. Jadi ya. Nggak bisa ya, dok ya? Jadi dari pertanyaannya misalnya dulu kena kaca, robek korneanya, dijahit, masih bisa itu ya? Itu terus putih korneanya, itu masih bisa. Tapi untuk glaukoma karena yang diserang adalah sarafnya, jadi dan di Indonesia, di Surabaya, di Undan dan Sutomo kita punya bank mata. Jadi yang membutuhkan kornea baru
gangguan kornea bisa ke Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Mereka punya bank mata di mana bisa diganti. Oh gitu. Oke, pertanyaan ada lagi? Oke, skip lagi. Seperti yang dari awal ya dok ya. Kapan harusnya kita periksa ke dokter spesialis mata? Oke, kapan? Ini deteksi ya ini ya. Jadi jatuhnya ke deteksi dok. Kalau bayi atau anak-anak, tolong yang bayi ini kalau dia penglihatannya kok tidak fokus, segera ke dokter mata. Jadi kita lihat umurnya dulu dari bayi. Ibu-ibu kalau punya anaknya kok sudah 3 bulan, 6 bulan matanya tidak fokus. Nah, coba dites. Kasih bola-bola warna merah, warna hijau, biru, dilihat tanpa suara, jangan keliting. Itu tes telinga itu. Jadi dikasih bola-bola warna-warni, dia mengikuti enggak? Oh, enggak ngikuti, berarti penglihatannya sudah terganggu. Ada masalah. Itu segera periksa. Terus anak-anak kalau melihat memincingkan matanya. Itu pasti miopia tinggi kemungkinan, atau miopia atau minus itu, atau menonton TV deket-deket ya karena nggak kelihatan dok. Jangan dimarahin. Kenapa anak ini menonton? Wah, ayo jangan deket-deket, jauh-jauh. Nggak kelihatan. Dia mendekat karena nggak kelihatan. Mau nonton kartun, film, ya nggak kelihatan. Dia mendekat. Jangan dimarahi. Diperiksakan. Oh ini, atau memincingkan, itu ciri. Dengan memincingkan mata dia lebih jelas. Orang-orang berkacamata itu memincingkan enggak, itu lebih jelas. Jadi pada anak-anak. Terus kalau kena trauma segera. Yang seperti jangan diobati sendiri. Mengenai kornea yang hitam kita di depan, misalnya kena daun, kena ranting, kena debu, kena ada nempel di kornea, gores. Langsung ke dokter mata. Itu segera, karena dalam hitungan hari mata bisa buta. Itu kornea adalah penglihatan, organ kita untuk kaca kita. Segera ke dokter mata bila ada trauma pada kornea. Pokoknya segera. Tidak usah ditunda, tidak usah diobati dulu pakai Insto-Rohto atau apapun, langsung ke dokter mata. Dokter sebut merek dok. Enggak apa-apa. Ya maaf ya, tapi mohon maaf kalau saya sebut merek, enggak boleh. Jadi langsung segera ke dokter mata. Deteksi dini. Itu pada anak remaja trauma. Ada infeksi disertai mata kabur. Mata merah disertai mata kabur. Segera ke dokter mata. Jadi deteksi cepat. Kalau mata iritasi, kena sampo, kena debu, boleh pakai obat-obatan tetes mata yang di apotek atau itu bebas lah. Saya disebut merek ya, pokoknya seperti itu tadi. Silakan. Tapi kalau disertai mata kabur, mata merah, segera ke dokter mata. Itu karena pasti sudah terjadi masalah ya, di kornea atau di penyakit yang lain. Lalu kapan ke dokter mata lagi? Pada orang tua. Yang punya diabetes sudah lama. Nggak usah nunggu buta, nggak usah nunggu, harus selalu periksa dokter mata. Jadi orang-orang yang diabetes 5 tahun itu sudah ke dokter mata aja, walaupun matanya masih belum kabur. Karena pencegahan dini pada retinopati diabetes, penyakit retina karena kencing manis itu bisa ditangani dengan dini dengan cara laser. Tapi tidak terlambat tadi ya. Terlambat. Jadi orang-orang yang diabetes ke dokter mata, walaupun matanya masih baik, tapi sudah ada kelainan sebenarnya. Tapi belum ketahuan. Itu bisa dilaser mencegah kebutaan. Terus ada lagi yang itu dok, untuk pengecekan anak-anak yang tulisannya kecil-kecil. Biasanya dia nggak kelihatan tuh loh dok, karena banyak yang siswa seperti itu. Jadi banyak kasus ibu-ibu di luar sana itu banyak tulisannya anakku miring-miring, jadi ke kanan ke kiri gitu dok, jadi naik turun, ternyata minus dok. Iya betul, jadi seperti itu ya. Minus sejak kecil nggak kelihatan dia. Minusnya cukup tinggi itu. Itu kalau minusnya kecil nggak, tulisannya tetap lurus. Itu miring, miring. Seperti itu. Itu harus di ini ya. Jadi
guru-guru sering ditemukan oleh guru-guru Iya. SD kelas 1, kelas 2, Iya, kelas 3. benar. Anak ini kok enggak kelihatan, anak ini Tulisan enggak jelas. Rapet-rapet kadang, Dok. Nilainya kok jelek. Nah, iya benar, dari itu nilai. biasanya minus. Ya, Biasanya minus. besar, kecil-kecil, miring gitu tulisannya, Dok. Oke, terus tips menjaga kesehatan mata, Dok. Nah, tips menjaga kesehatan mata. Dari segala penyebab tadi itu, bahwa penyebabnya tadi segala macam, bahwa pada orang-orang yang bekerja memakai pelindung mata, kacamata APD yang lebar. Lalu kalau bepergian selalu pakai kacamata, apalagi yang naik motor. Itu berapa kasus kena serangga malam hari, jedek, debu, kelilipan, dikucuk-kucuk, besok buta, cepat sekali. Naik motor sekaligus gaya, boleh. Jadi pakai kacamata. Pakai alat pelindung dini. Jadi tips menjaga mata itu adalah selalu pelindung dini. Terus selalu kontrol ke dokter mata kalau memang sudah ada gangguan. Jangan meremehkan, oh sudah enak kok, sudah enak. Oh gak apa-apa gitu, jadi tidak perlu. Beli ada keluhan segera ke dokter mata, itu tips menjaga mata tetap selalu sehat. Dan makanan-makanan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan baik untuk mata, terutama untuk anak-anak. Makanan yang sehat ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, sudah. Oke. Terakhir, Dok, apakah ada pesan khusus dari dokter kepada seluruh masyarakat sehat Kota Probolinggo di Hari Penglihatan Sedunia tahun ini, Dokter? Ya, jadi untuk supaya diketahui bahwa secara global, secara dunia, penyebab kebutaan itu ada sekitar 5. Ada 5. Jadi penyebab kebutaan utama di dunia, seluruh dunia sama. Probolinggo, Indonesia, Surabaya, Indonesia, negara-negara lain, penyebab utama nomor 1 adalah apa? Katarak. Itu perlu diketahui, penyebab kebutaan terbanyak adalah katarak. Penyakit katarak itu banyak sekali, tidak habis-habis. Operasi berkali-kali, ratusan orang dioperasi tiap hari. Tapi tidak habis-habis karena faktor usia dan faktor diabetes mellitus itu. Kedua, penyakit kelainan refraksi yang tidak dikoreksi. Yang ketiga adalah glaukoma. Itu yang terbanyak di dunia. Lalu penyakit-penyakit diabetes retinopati. Lalu yang terakhir AMD, faktor usia atau makula degenerasi. Itu terbanyak semuanya. Itu kebutaan. Nah, sekarang gimana kita supaya bisa mengatasi kebutaan itu? Untuk pemerintah dan pelayanan kesehatan, akses pelayanan kesehatan mata secara keseluruhan selain kesehatan yang lain ya, itu diperbanyak dan diperluas, dipermudah sehingga orang-orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan itu terjangkau. Makanya mengatasi kebutaan itu banyak yang bakti sosial. Iya. Kalau baksos itu sunat massal, ini katarak massal. Ada saya pernah. Sampai di Probolinggo, di kota-kota lain itu banyak sekali, tapi tetap tidak habis-habis. Jadi memang pemerintah bakti sosial massal, operasi katarak gratis. Nah, jadi langsung memang itu mengatasi kebutaan. Jadi akses pelayanan, akses mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, kesadaran tentang kesehatan mata. Kesadaran apa? Ya orang tuanya, anak diri sendiri. Ya kan? Orang tua harus peduli mata anaknya. Diri sendiri yang dewasa matanya peduli. Cintai mata. Mata itu adalah jendela dunia. Jendela dunia. Juga jendela penyakit. Dengan kita melihat mata ternyata dia penyakit darah tinggi, diabetes. Ketahuannya dari mata. Gitu. Juga jendela dunia untuk bekerja, untuk sekolah, yang lainnya juga. Untuk aktivitas sehari itu mata. Kecil organ tapi penting sekali. Itu makanya itu kesadaran terhadap kesehatan. Lalu ekonomi, pendidikan segala macam memang kita bersama untuk supaya masyarakat peduli dan sadar tentang mata. Itu aja. Itu yang penting ya, Dok. Itu peran, semuanya itu berperan untuk mengatasi kebutaan di Indonesia. Ada lagi, Dokter? Sudah, saya kira cukup itu. Saya kira yang perlu
sampaikan untuk seluruh masyarakat sehat. Jadi sobat sehat bisa menemui Dokter Ama untuk periksa di sini, dokter bisa? Bisa di Rumah Sakit Muhammad Saleh, rumah sakit yang mumpuni ya. Mumpuni, oke, terima kasih dok. Alhamdulillah. Jadi bisa dilakukan di sini, ketemu Dokter Ama, pemeriksaan dini, atau memang kalau memang sudah merasa ada masalah, mau silahkan ke sini. Oke, terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Dokter Ama. Selalu sehat dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Demikian Pojok PKRS, podcast Jelajah obrolan keren promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh. Izinkan saya Desi Rosalia, tim PKRS undur diri. Saya kasih pantun lagi, tunggu dulu, belum selesai. Jalan-jalan ke mall sambil shopping, lihat sepatu keren warnanya menyala. Waktu mojok sudah harus closing. Sampai jumpa di mojok-mojok selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen di postingan-postingan kami ya. Selamat pagi sobat sehat semuanya. Wassalamualaikum.